ketika menghadapi orang tua kita. Dan ini kadang-kadang berat, apalagi ketika mendapatkan orang tua yang tidak sepaham dengan kita, mendapatkan orang tua yang tidak sejalan dengan kita, mendapatkan orang tua yang banyak menjegal langkah kita. Kadang-kadang terasa berat ketika harus sabar dalam menghadapi keadaan mereka. Ya Bapak sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah posisi yang paling mulia yang Allah sandingkan dalam Al-Qur'an Karim kecuali posisi orang tua. Ketika ada perintah dari Allah, ani'budullaha, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perintah keduanya adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Itu perintahnya. Kalau kamu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikan ibadah yang kedua. Apa dia? Ibadah agar untuk bersyukur akan keadaan orang tua kamu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita akan temukan banyak ayat. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa idza akhadna mithaqa bani Israila alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana. Wa idza akhadna mithaqa bani Israila alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana. Banyak ayatnya berkaitan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala dalam sabar ketika menghadapi orang tua. Karena bagaimanapun sabar dalam menghadapi mereka merupakan jalan kita semua untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang merenggut dadanya. Dia mengatakan, ya Allah, aku bersyukur dengan segala pencapaianku, ya Allah, aku berhasil, aku jadi hebat atas berkatmu, ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Tapi buat Allah tidak punya hajat, Allah tak punya kepentingan, Allah tak akan terima rasa syukurnya sebelum dia bersyukur terhadap orang tuanya. Makanya ketika bicara keadaan orang tua, kita harus banyak bersabar menghadapi mereka, karena bisa jadi, atau bukan bisa jadi, karena memang keadaannya berbeda masa kita dengan masa mereka. Apakah kemudian mereka yang harus mengerti tentang keadaan kita? Bukan, kita yang harus paham keadaan mereka. Mereka itu hidupnya seperti itu. Pahami keadaan mereka, jangan pernah bantah mereka. Namun kali ketika ada seorang anak yang dia sudah punya pemahaman yang luas luar biasa, kemudian dia datang ke orang tuanya, dia menyerahkan segala urusan orang tuanya. Hati-hati, orang tua seburuk apapun dia, doanya terus saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang berhasil dalam hidupnya, ketika dia hebat dalam urusan perniagaannya, dia mendapatkan untung besar dalam setiap bisnis yang dilakukannya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya boleh jadi ketika kita tertidur lelap, ketika kita pulas dalam tidur kita semua, maka di saat itulah orang tua kita bangun, orang tua kita bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anaknya yang sedang tertidur pulas itu diberikan keberkahan dalam hidupnya. Maka kita ngeri ketika ada anak yang mencak-mencak sama orang tuanya, ketika ada anak yang membentak sama orang tuanya. Kemarin saya pernah berbincang dengan seseorang yang dia bertanya tentang posisi orang tua dalam hidup. Sampai di itu bilangnya begini, saya ada nama mun ayah senang sahabat gimana budak bahasa yang mun ayah mah budak anu ngalawan ka kolotna panawan da dulu daripada ngalawan kolot pun ngalawan saya. Seperti itu luar biasa. Karena posisi orang itu tidak pernah ada yang bisa menggantikan. Sehebat apapun kita, sebesar apapun pemberian kita kepada mereka, maka yakinilah sesungguhnya pemberian kita tak akan pernah bisa mencukupi pengorbanan yang telah mereka berikan kepada kita. Kayak di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perintah kepada kita, bagaimana kita ketika berbicara dengan mereka, wa qul lahum qawlan karima, maka berkatalah di hadapan mereka dengan perkataan, dengan ucapan karimah yang memuliakan, menjunjung mereka. Saya yakin gak akan ada orang tua yang meminta balasan
dari anak-anaknya. Bahkan ini saya rasakan sendiri. Bahkan ketika misalkan kita sudah punya rumah, kita sudah menetap di sebuah tempat, kita mengundang orang tua didatangkan ke rumah kita, maka 1, 2, 3 hari beliau sudah tak lagi betah di rumah kita. Beda keadaannya. Hari anak mau betah begitu di rumah orang tuanya, tapi orang tua ketika harus menetap di rumah anaknya, maka saya yakin tidak ada orang tua yang akan betah. Sekalipun di rumah tidak berita, udah pak, nggak usah ngapa-ngapain, diam aja istirahat di rumah, jangan ngepel, jangan nyapu, jangan nyamu, jangan ini, jangan itu. Tetap mereka tidak akan pernah merasa nyaman dengan keadaan seperti itu. Tetap mereka akan minta kembali ke rumahnya, mereka akan minta kembali ke tempat tinggalnya. Maka betapa hebat luar biasa kedudukan orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kedudukan ibu. Kan kita pahami yang namanya ibu mah punya 3 derajat, 3 berbanding 1 dengan ayah. Ibu mah 3 kali mengucapkan oleh Nabi, bapak mah hanya 1 kali. Tapi jangan jadi sirik, senang sekali saya mah hari ibu mah 3 kali. Saya sering sampaikan pada pengajian kayak gini. Saya tanya ke ibu-ibu tuh, Bu, Pak, kalau ada anak disuruh sama ibu lebih nurut sama siapa? Bapak atau ibu? Jadi kita aja, kita sebagai anak. Ketika masih kecil dulu, ketika ada perintah dari orang tua, biasanya yang didulukan yang mana? 2 perintah bersamaan. Perintah bapak dan perintah ibu. Biasanya perintah yang mana dulu? Bapak yang baik. Kebanyakan bapak yang didahulukan. Kenapa? Ibu asli aja. Boleh jadi karena kasihan dia. Tapi ada hal yang lain. Ibu tuh lebih rela untuk mendahulukan bapaknya, bapak si anak ini, daripada dirinya. Udah bapak aja dulu dahulukan. Seperti itu. Kalau harinya beginilah, ini harinya gitu. Kenapa kalau anak itu suka mendahulukan bapak ketimbang ibunya? Karena kalau urusannya ke warung, ketika bapak nyuruh, kemudian pulang ke rumah, bapak nggak suka lagi ansur. Jarang bapak nasional, jarang. Tapi ibu nyuruh ke warung, kemudian anaknya pulang gak ngasih uang angsuran, mana angsuran? Ini calon ibu nih, atau yang sudah jadi ibu, mana angsuran? Oh jajan, jajan udah ditanya jajan wae kok. Bapak jarang melarang, makanya ketika ada perintah lebih nurut kepada bapaknya. Itu anekdot lah. Tapi memang kenyataan sih. Banyak yang seperti itu. Ibu itu 3 kali ucapannya sama Nabi. Ketika sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, manubiro ya Rasul, siapakah orang yang harus aku dahulukan berbuat baik? Qala, kata Nabi, ummuka, ibumu. Tummaman, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Tummaman, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Ibu. Kemudian siapa yang keempatnya? Abaka, baru bapakmu. Kenapa ibu? Kemudian ada orang menafsirkan ibu 3 kali karena ibu pernah mengalami 3 fase perjuangan yang luar biasa berat. 1, ibu yang mengandung. 2, ibu yang melahirkan. 3, ibu yang menyusui. Maka ketiga aktivitas ini mustahil bisa dilakukan oleh bapak, oleh laki-laki. Kalau bahasa saya mustahil, ada mustahil lebih mustahil. Gak mungkin bisa. Siapa apapun misalkan, katanya sekarang ketika ada orang yang ayam jantan menikah sama ayam jantan, bingung kita. Ketika dia hamil dari mana? Terus melahirkan dari mana? Masya Allah, aneh-aneh ya. Semakin canggih teknologi, semakin liar orang itu. Rumah cara laki-laki bisa hamil, masuk. Itu keadaannya. Ibu tuh posisinya lebih dibandingkan dengan kaum laki-laki. Tidak boleh menjadi satu hal yang menjadikan laki-laki kemudian merasa istilahnya terpinggirkan dibandingkan perempuan. Tidak sama sekali. Tapi dalam ujung yang lain, kadang-kadang seorang perempuan juga banyak menggugat ketika diharapkan dengan urusan harta waris. Makanya
antum boleh nanti bedah kaitan dengan harta warisan ke orang yang lebih paham tentang pembagian harta waris. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kenapa dapat 1? Di zaman sekarang ini banyak perempuan yang menggugat harta warisan. Kenapa? Dirasakan tidak adil. Dia yang ngurus bapaknya, dia yang ngurus ibunya, kakaknya laki-laki, adiknya laki-laki, gak tahu gak ada bapak ibunya. Setahun sekali datang juga, itu jarang-jarang, kadang-kadang. Baru ketika meninggal, dia datang. Ketika dibuka harta warisan, laki-laki tetap dapat 2 bagian, perempuan hanya 1. Beradil sebenarnya mereka. Kan disebut kadang-kadang menyebutnya lelaki masyarakat. Padahal kalau kita sebagai laki-laki ini mau bela diri, bisa kok. Kita buktikan yang serakah siapa coba. Contoh misalkan seorang perempuan dapat harta warisan dari orang tuanya 10 miliar. 10 miliar ya. Jadi kalau contoh kan yang gede-gede aja. Jangan juga 10.000, ada artinya 10.000. 10 miliar. Berarti laki-laki dapat 20 miliar. Tapi perempuan itu punya hak penuh atas hartanya. Hak penuh. Gak boleh bagikan sama siapapun. Termasuk ketika menikah, misalkan suaminya lagi keren minta bagian harta warisan, perempuan tuh punya hak penuh. Sorry, ini harta warisan tak bisa dibagi-bagi. Hak penuh buat perempuan. Beda dengan laki-laki. Ketika dia sudah menikah, maka dari harta warisannya ada hak istrinya, ada hak anak-anaknya, ada hak adik kakak perempuannya, ada termasuk dalamnya adalah menghidupi ibunya. Seperti itu. Nah, posisi ibu itu luar biasa. Maka sabarlah dalam menghadapi keadaan mereka. Karena ujungnya nanti keadaannya, kalau misalkan kita ditakdirkan punya anak dan anak itu bersikap akan menjadi gambaran tentang sikap kita terhadap orang tua kita dulu. Tidak ada balasan yang akan didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali balasan kepada orang tua. Ketika kebaikan kepada orang tua, balasannya di dunia langsung, di akhirat pun sudah Allah berikan, Allah sudah siapkan. Bagi orang yang kemudian durhaka kepada orang tuanya, di dunia Allah berikan, di akhirat pun Allah sediakan yang lebih berat daripada dunia itu. Kalau dia durhaka kepada orang tuanya. Makanya kalimat uququl walidain, al-aqu li walidayhi, orang yang durhaka kepada orang tua. Sekalipun nanti boleh kita bahas kaitan apakah ada seorang orang tua yang durhaka kepada anak, jawabannya ada. Jadi tidak perlu anak yang durhaka kepada orang tua. Ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Siapakah mereka? Orang tua yang tak memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya, orang tua yang tak memberikan pendidikan agar anak-anak menjadi anak-anak yang solid dan solid. Maka ketika ada orang yang menyanyiakan orang tuanya, sampai-sampai kalau ada orang anak kemudian yang menitipkan orang tuanya di panti-panti jompo, menitipkan orang tuanya di tempat-tempat yang tak seharusnya, maka sama dengan dia menghilangkan keberkahan dalam hidupnya. Ibnu Umar itu ketika ditinggalkan oleh ibunya, dia menangis dan menjadi-jadi. Dia menangis luar biasa. Apa yang jadi sebab? Ketika sahabat bertanya kepada beliau, wahai Ibnu Umar, kenapa kau menangis luar biasa ketika ibu meninggal dunia? Apa jawaban Ibnu Umar? Sesungguhnya pintu surga, tengah pintu surga itu tertutup seiring menutup mata ibuku. Oh, ini pintu surga ada tengahnya. Pintu tengahnya surga yang asalnya terbuka ketika ibuku masih hidup, maka ketika ibuku tidak ada, tertutup sudah. Karena nggak ada lagi yang bisa aku lakukan untuk ibuku, tak bisa berbakti kepadanya. Maka ketika ada seorang yang mengadukan tentang keadaan kepada Ibu Abbas, kata dia, aku telah berbuat dosa, aku berzina, aku mencuri, aku melakukan meminum minuman keras dan sebagainya. Kemudian dia meminta wasiat yang kedua kepada Ibu Abbas. Apa kata Ibu Abbas? Apakah ibu masih ada? Kata Ibu Abbas. Jawabannya, mata umi, telah meninggal ibuku. Maka Ibu Abbas tak punya jawaban lain. Beliau terdiam sejenak. Dosa itu yang luar biasa besarnya
hanya bisa terhampusan ketika dia datang ke ibunya, dia meminta maaf ke ibunya, dia meminta ampunan ke ibunya, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibu Abbas? Apakah bibimu masih hidup? Bibimu masih ada, kata dia. Maka datanglah kepada bibimu, berbaktilah yang sangat kepada dia. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dalam hidupmu, Allah ampunkan dosa-dosamu. Begitu hebat kedudukan orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada anak yang kemudian dia lupa akan jasa ibu bapaknya, kemudian dia menepuk dada dengan hebatnya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pencapaiannya, maka Allah tak terima syukurnya, Allah tak terima kebaikannya sebelum dia terima keadaan ibu bapaknya. Uwais Al-Qarni, dia tak dikenal di bumi, gak banyak orang yang tahu tentang kehebatan Uwais Al-Qarni. Tapi begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan doanya mampu menyingkapkan langit tersingkap, malaikat tersingkir, langsung menuju arasy Allah Subhanahu wa taala. Allah mengijabah setiap doanya. Kenapa? Ternyata Uwais itu hidup sejaman dengan Nabi. Punya keinginan yang kuat. Siapa tuh yang sejaman dengan Nabi, dia beriman kemudian tidak mau bertemu dengan Nabi, mau banget bertemu dengan Nabi. Tapi di rumah ada ibunya yang tak bisa dia tinggalkan. Maka dia merelakan tak bertemu dengan nabinya, dia tak bertemu dengan rasul yang menjadi pujaannya, ketimbang dia harus meninggalkan ibunya yang sudah tua renta. Maka kata Nabi kepada para sahabat, kalau ada seorang pemuda berasal dari Yaman namanya Uwais, berasal dari di Yaman, dari kampung namanya Kampung Karat, maka mintalah doanya. Kenapa? Karena doanya mustajab, Allah ijabah setiap permintaannya. Maka ketika ada rombongan yang datang dari Yaman, Rasul sudah tidak ada, ketemu sama Umar, ditanya sama Umar, mana Uwais yang dari kampung Qaran? Maka Umar meminta, padahal Umar adalah termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Umar adalah khalifah kedua setelahnya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi beliau minta kepada Uwais Al-Qarni, apa permintaannya? Meminta agar dirinya diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Presiden rakyat gitu loh, luar biasa. Karena ketika ada anak itu yang menyanyiakan keadaan orang tuanya, dia sudah menghilangkan keberkahan dalam hidupnya. Maka jangan pun berbicara yang tinggi di hadapan orang tua, berbicara harus dengan pelan, dengan penuh kerendahan. Jadi bicaranya jangan pakai tangga, jangan pakai oktav gitu, berapa naik berapa oktav, nggak usah. Kalau sama orang tua ada tanda aja. Kade ya, kade, nggak usah sampai gitu juga ekspresinya. Mumpun aja. Karena orang tua itu biasanya tidak mengharapkan banyak asal dari anak-anaknya. Orang tua hanya ingin jawaban itu mumpun dan tidak, udah cukup. Berdoa yang banyak untuk orang tua. Banyak kalau bisa lebih jauh tentang orang tua, kadang-kadang apa istilahnya ya,